Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Goklas Sihaan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Perkenalkan, saya Dewi Sinta dengan NIM 2502010200438 yang akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya buat. Baik, selanjutnya review jurnal yang pertama dengan judul Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proses Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial. Dengan latar belakang masalah, di Kabupaten Bantul selama 2 tahun terakhir terdapat banyak kasus terkait hubungan industrial, terutama mengenai PHK sepihak dan pemotongan gaji. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui mediasi, bipartit, konsiliasi, dan arbitrase. Faktor internal perusahaan sangat mempengaruhi hubungan antara pekerja atau serikat kerja dan pengusaha. Idealnya hubungan yang harmonis tanpa konflik diperlukan, namun seringkali terjadi perselisihan yang dapat merusak sistem hubungan industrial. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tujuannya adalah memperbaiki kerjasama antara buruh dan pengusaha. Proses penyelesaian mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan bipartit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris, menganalisis hukum melalui fakta objektif dengan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini ialah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang harus didukung oleh proses arbitrase, konsiliasi, dan bipartit. Proses mediasi sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah dalam hubungan industrial dengan kelancaran mediasi yang sangat bergantung pada peranan mediator. Yang terakhir ada implikasi dari jurnal ini ialah jurnal ini membahas peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul dalam mediasi perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berhasil menciptakan perjanjian bersama terkait PHK sepihak dan pemotongan gaji. Namun pemahaman regulasi yang kurang, ego sektarian, dan struktur serikat pekerja yang lemah berpotensi mempengaruhi konflik. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas mediator dan edukasi hukum untuk mencegah eskalasi perselisihan demi stabilitas industri di Bantul. Baik, selanjutnya jurnal yang kedua dengan judul Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industrial dalam Meningkatkan Kualitas Program Praktik Kerja Lapangan atau PKL di Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan latar belakang masalah, untuk mengetahui peran wakil kepala sekolah di bidang hubungan industrial dalam meningkatkan kualitas program praktik kerja lapangan di sekolah menengah kejuruan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kualitas PKL, masih banyak yang perlu diperbaiki. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis peran wakil kepala sekolah di bidang hubungan industri atau HUBIN dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik kerja lapangan di sekolah menengah kejuruan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan PKL melibatkan pelaksanaan di sekolah dan di dunia usaha atau industri dengan penempatan berdasarkan bidang keahlian. Sekolah memberikan materi pendidikan umum, pengetahuan dasar, serta teori dan keterampilan kejuruan, sementara dunia atau industri bertanggung jawab atas peningkatan keahlian melalui program praktik kerja lapangan. Yang terakhir ada implikasi dari penelitian ini. Jurnal ini menganalisis peran wakil kepala sekolah dalam manajemen pendidikan, menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai penghubung penting untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Diperlukan peningkatan kompetisi untuk mengatasi hambatan administratif, mendukung kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Rekomendasi pelatihan berkelanjutan diajukan untuk memperkuat peran ini dan Selanjutnya jurnal ketiga dengan judul Strategi Manajemen Konflik dan Negosiasi dalam Hubungan Industrial di Perusahaan Garmen. Dengan latar belakang masalah, penelitian ini mengkaji peran industri garmen di Indonesia, fokus pada PT Hased Indonesia, serta konflik terkait standar global dan regulasi ketenaga kerjaan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis strategi manajemen konflik dan negosiasi dalam konteks hubungan industrial di PT Hased Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini ialah penelitian di PT Hased Indonesia mengidentifikasi konflik terutama perusahaan perselisihan hak normatif
ada 40%, konflik kepentingan 35%, pemutusan hubungan kerja 15%, dan konflik antar serikat pekerja 10%. Penanganan dilakukan melalui komunikasi terbuka dan partisipasi serikat pekerja, meskipun ada tantangan dari perbedaan persepsi dan tekanan efisiensi pembeli global. Adapun implikasi dari penelitian ini ialah keberhasilan hubungan industrial di sektor padat karya ditentukan oleh manajemen konflik yang proaktif dan kepatuhan pada standar global. Strategi preventif dan kuratif bisa mengurangi gangguan produktivitas akibat perselisihan serikat pekerja, dan kepemimpinan partisipatif berperan penting dalam membangun kepercayaan serta menyeimbangkan efisiensi pasar internasional dengan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, jurnal keempat dengan judul Mediasi Penyelesaian Perselisihan Antara Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Tingkat Perusahaan yang Berkeadilan pada Perusahaan Sektor Tekstil, Sandang, dan Kulit. Dengan latar belakang masalah, penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja dalam perusahaan melalui mediasi masih jarang dilakukan, dengan mayoritas serikat lebih memilih untuk menyelesaikan melalui gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh di tingkat perusahaan yang berkeadilan pada perusahaan sektor tekstil, sandang, dan kulit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif yang mengkaji bahan pustakawan hukum sekunder, dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini fokus pada peristiwa hukum menggunakan sumber informasi dari bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah proses mediasi dalam penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja di satu perusahaan sesuai UU PPHI merupakan opsi alternatif yang efektif. Keputusan untuk bermediasi tergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang berselisih. Mediasi memungkinkan pihak-pihak merancang prosedur dan mekanisme sendiri dengan bantuan mediator menjaga kepentingan masing-masing melalui proses informal. Yang terakhir, ada implikasi dari jurnal ini ialah jurnal ini menekankan pentingnya strategi manajemen konflik dan kepatuhan terhadap standar global untuk stabilitas hubungan industrial di industri garmen. Perusahaan harus menerapkan dialog dan prosedur eskalasi untuk menghindari gangguan produktivitas. Hal yang terakhir ialah membangun hubungan industrial dan pemberhentian pegawai serta efektivitas kerja pegawai dengan perjanjian kerja. Dengan latar belakang masalah, hubungan industrial di Indonesia mencakup kebijakan ketenaga kerjaan yang tidak adil, pemutusan hubungan kerja tanpa alasan dan kompensasi, serta ketidakpuasan yang melibatkan penurunan motivasi dan kinerja pegawai. Penanganan yang tidak tepat antara pegawai tetap dan pegawai dengan perjanjian kerja juga menyertakan efektivitas kinerja di sektor publik dan privat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberi penjelasan dan gambaran mengenai hubungan industrial, pemberhentian pegawai, dan juga perbedaan efektivitas kerja antara pegawai tetap dan pegawai dengan perjanjian kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan deskriptif untuk menjelaskan pemecahan masalah dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara komparatif dan korelatif. Hasil dari penelitian ini ialah hubungan industrial yang baik antara pekerja, pemilik, dan pemerintah sangat penting untuk kemajuan industri dan kinerja perusahaan. Pemberhentian pegawai di sektor swasta biasanya merujuk pada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang dikenal sebagai perjanjian kerja. Penelitian komprehensif diperlukan untuk menentukan perbedaan efektivitas kerja antara pegawai dan perjanjian kerja dan pegawai tetap. Yang terakhir, ada implikasi dari jurnal ini ialah membahas sistem pemerintahan berbasis elektronik yang meningkatkan efisiensi pelayanan publik, namun ada hambatan seperti infrastruktur dan literasi pegawai. Pemerintah daerah perlu memperkuat anggaran untuk mengurangi korupsi dan mendorong pelatihan berkelanjutan. Kolaborasi antara pusat dan daerah penting untuk mencapai tata kelola yang transparan. Baik, cukup sekian presentasi review video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.